Karena bangsa Yahudi punya pengalaman traumatik di mana agama mereka, iman mereka dilecehkan dengan darah babi yang jelas-jelas itu low kosher bagi orang Yahudi. Maka babi sangat dibenci karena setiap ingat wajahnya babi, dia ingat pelecehan Antiochus Epiphanes. Sama-sama low koshernya, sama-sama tidak halalnya, kenapa kelinci nggak dibenci? Ayo coba renungkan ini. Kenapa unta nggak dibenci? Kenapa pelanduk nggak dibenci? Kenapa ikan pantin tidak dikutuk? Kenapa udang tidak dibenci? Padahal itu semua daftar makanan yang tidak boleh dimakan. Tapi hanya satu itu yang dibenci. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Yesus mengatakan, darahku benar-benar minuman, tubuhku benar-benar makanan. Ini tidak cocok untuk kita. Orang Yahudi kemudian menolak. Teks itu jelas mengatakan, bahkan murid-murid Yesus pun tidak siap dengan itu. Perkataan ini terlalu keras. Pada saat pengadilan Yesus di depan pengadilan Roma yang di bawah kendali dari wali negeri sementara saat itu Pontius Pilatus, Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kita tidak membutuhkan Mesias yang kalah, kita tidak membutuhkan Mesias yang disalib, tapi kita membutuhkan Mesias dengan segala heroik perjuangannya melawan Roma. Nah ini saudara-saudara, nah untuk supaya kita lebih paham dari aspek sejarahnya, saudara-saudara, maka saya minta ditampilkan PowerPoint kita. Saya hanya menampilkan 7 gambar yang isinya adalah sejarah singkat Israel dan harapan-harapan mereka. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, lewat sketsa ini ya, kita bisa belajar bagaimana sejarah bangsa ini dari awal. Ya, dari masa Saul ke pembangunan kembali Bait Suci Yerusalem dan munculnya sekte Samaria. Ini sebagian sudah saya sampaikan. Tetapi ini ada bagan yang bisa kita jadikan rujukan ya. Yang pertama, masa monarki kerajaan Israel. Itu munculnya Israel Raya di bawah Saul tahun 1050 sampai tahun 1010 sebelum Masehi. Kemudian Daud tahun 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Kemudian Salomo tahun 970 sampai 930 sebelum Masehi. Di masa dia dibangun Bait Suci yang pertama ini. Dan kita dapat mengkonfirmasi kebenaran Alkitab dengan prasasti kalender Geser. Jadi prasasti di zaman Salomo dalam huruf Ibrani Paleo Hebrew yang ditulis di masa Salomo itu ditemukan. Ini berbicara tentang pelajaran anak sekolah, tentang musim-musim menuai dalam setahun. Jadi ini prasasti dari zaman Salomo. Setelah masa Salomo, kerajaan terbelah menjadi 2, mulai dari Yerobeam, kemudian Baesa, Ela, Tibni, Omri. Ini puncak kejahatan Israel dengan Ahab, sampai kemudian tahun 722 sebelum Masehi, ketika kemudian jatuh ke tangan Asyur. Nah ketika jatuh ke tangan Asyur itu, maka dipindahkanlah orang-orang Babel, Kuta, Awa, Hamat, Sefarwaim kembali ke Samaria dan bercampur aduk dengan orang Samaria. Orang-orang Israel di utara, lahirlah suku yang namanya suku tertentu dari hasil campuran tadi, yaitu bangsa Samaria. Karena itu mereka menolak kota suci Yerusalem. Karena apa? Yang di sebelah selatan ini kerajaan yang dipimpin Yerobeam ini karena keturunan Daud, maka prasasti-prasasti di kerajaan Yehuda itu selalu disebut dengan Bet Daud, rumah Daud, artinya keluarga Daud. Sementara yang di utara ini karena bukan keturunan Daud,
mereka mencari raja yang terkenal yaitu Omri, sehingga prasasti-prasasti di utara, bukti-bukti sejarah di utara menyebut diri sebagai Bet Omri, keturunan Omri. Tahun 586 sebelum Masehi jatuh ke tangan Nebukadnezar. Tapi Tuhan telah menggerakkan Kores Agung ketika menaklukkan Babel. Israel kembali ke tanah perjanjian tahun 537, tapi prosesnya masih panjang sampai nanti tahun 520 pembangunan kembali Bet Hamikdas atau rumah suci atau bait suci di Yerusalem. Lalu masuklah ke dalam zaman Eret Israel. Ini di bawah Persia. Ini zamannya Esther. Kita mengenal kisah yang terkenal, kejahatan Haman yang mengupayakan kecelakaan Israel, dan kemudian lahirlah perayaan Purim. Kemudian muncul zaman Esra dan Nehemia. Ketika itulah Torah atau kitab Taurat kembali menjadi pusat dari spiritualitas atau harta karun rohani bangsa Yahudi antara tahun 458 sampai 433. Setelah itu Israel jatuh lagi ke tangan kekuasaan asing. Rakyat ini terhimpit di antara kekuatan besar yang sedang bersaing. Dalam kitab Nabi Daniel 11 ayat 5 disebut sebagai Raja Selatan dan Raja Utara. Siapakah itu? Ptolemeus di Mesir dan Seleukid di Syria. Ini bertahan sampai tahun 175 Masehi, sampai kemudian muncullah Israel di bawah kontrol Mesir. Di saat ini hubungan Yunani dengan Ibrani sangat baik. Makanya pada masa ini diterjemahkan Alkitab yang disebut Septuaginta dalam bahasa Yunani. Tetapi hubungan menjadi buruk ketika tahun 167 Antiochus Epiphanes menajiskan bait Allah dengan memasang patungnya Zeus, patungnya Dionysius, dan mencurahkan darah babi untuk korban kepada dewa-dewa. Sejak saat itulah orang Israel alergi dengan babi. Nah, ini ada sejarahnya. Maka babi dibenci sejak kapan? Kan gitu mestinya. Dulunya babi nggak dibenci. Kenapa nggak dibenci? Karena itu makanannya orang Goyim. Goyim itu termasuk orang Tionghoa, orang Jawa. Makanya kalau Anda lihat di Candi Borobudur ada relief Karmawi Bangga, makanan favorit raja babi. Di sana tidak ada sapi karena sapi itu tidak boleh dimakan bagi orang zaman Hindu dulu, ya kan? Tapi karena bangsa Yahudi punya pengalaman traumatik di mana agama mereka, iman mereka dilecehkan dengan darah babi yang jelas-jelas itu low kosher bagi orang Yahudi, maka babi sangat dibenci. Karena setiap ingat wajahnya babi, dia ingat pelecehan Antiochus Epiphanes. Sama-sama low koshernya, sama-sama tidak halalnya, kenapa kelinci nggak dibenci? Ayo coba renungkan ini. Kenapa unta nggak dibenci? Kenapa pelanduk nggak dibenci? Kenapa ikan pantin tidak dikutuk? Kenapa udang tidak dibenci? Padahal itu semua daftar makanan yang tidak boleh dimakan. Tapi hanya satu itu yang dibenci. Meskipun babi tidak salah apa-apa. Ya kan? Benar apa tidak? Saya penggemar kambing tapi saya tidak anti babi. Karena itu semua itu ciptaan Tuhan. Kadang-kadang saya berpikir dengan kelompok-kelompok yang intinya anti pada yang lain, terus salai babiku yopo. Saya kadang-kadang heran. Makanya saya ini orang yang tidak pernah bisa diam. Saya mencari jawaban sejarahnya dan ketemu di sini. Sejak zaman Antiochus Epiphanes menajiskan bait Allah dengan curahan darah babi, larangan sunat, maka mereka menekankan itu. Bahkan mereka membenci orang yang tidak bersunat. Maka kemarin kita membahas, bukan Taurat dibatalkan, tapi Taurat batal demi hukum. Karena tidak cocok lagi antara das solen, citra ideal yang dibayangkan, dengan prakteknya. Dalam istilah hukum perdata pun ada yang namanya batal demi hukum.
Ya kan? Maka Taurat itu firman Tuhan, tidak mungkin dibatalkan. Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan para nabi. Taurat itu adalah penuntun perilaku. Taurat itu untuk mengajar. Taurat itu juga untuk, pertama fungsinya ya, Taurat itu untuk pertimbangan hukum di pengadilan. Ini bagi perspektif orang Yahudi. Kedua, Taurat itu untuk memuridkan. Talmud itu kan dari kata talmidim itu murid. Makanya secara harafiah sabda Yesus itu, jadikanlah semua bangsa muridku, itu sebetulnya bahasa aslinya muridkanlah segala bangsa. Karena itu fungsi kedua Taurat. Taurat itu memuridkan. Dan yang ketiga, seyakla Torah, membangun pagar mengelilingi Taurat. Nah, apa itu? Contohnya, kamu sudah mendengar hukum jangan kamu berzina, itu hukum positif. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat seorang wanita dan mengingini dalam hati, dia telah berzina. Itulah yang namanya membangun pagar mengelilingi Taurat. Yesus ajarannya pun berdasarkan hukum Taurat. Meskipun dia menggenapi, mensublimasikan dari simbol kepada hakikat, dari nubuat pada penggenapan. Kalau dulu mengorbankan kambing, domba, sapi, lembu, itu harus putih, bersih, tak bercacat celah. Itu intinya apa? Dia yang suci tak berdosa menjadi korban penebus bagi mereka yang penuh dosa. Hakikatnya itu Yesus. Taurat itu adalah simbol yang menuju hakikat, nubuat yang menuju penggenapan. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan, ini satu paket. Bagaimana kita tahu NKRI di bawah Bung Karno kalau kita tidak tahu Sriwijaya dan Majapahit dan kerajaan-kerajaan sebelumnya? Orang yang menyangkal Taurat berarti orang yang menyangkal masa lalunya. Saudara-saudara, masa lalu yang tidak baik memang harus dihapuskan. Tetapi sejarah tidak bisa dihapuskan. Kita bisa belajar dari hari kemarin. Kita bisa menyadari inilah fakta, yaitu hari sekarang, dan hari depan itu adalah harapan, doa, impian. Tentu impian bersama dengan Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, impian harapan. Harapan kita di dalam Sang Kristus. Nah itu saudara-saudara, pada periode yang sangat penting ini, kemudian terjadilah perang yang namanya Perang Makabe. Perang ini menang sekalipun jumlah orang Yahudi tidak seimbang dengan jumlah tentara Antiochus IV Epiphanes. Kemenangan itu kemudian dirayakan dengan apa yang dinamakan Hanukah. Hanukah itu adalah perayaan penahbisan bait suci. Saudara bisa bandingkan, kalau ini namanya menorah, Kakidian bercabang 7, ini namanya Hanukiah, Kakidian bercabang 9. Nah ini harus tahu bedanya. Kenapa ada Kakidian bercabang 7? Itu jelas jawabannya, ya. Tapi kenapa Kakidian bercabang 9? Karena pada saat tentara Antiochus itu masih belum meninggalkan seluruhnya kota suci Yerusalem. Sementara tentara Hasmonaim di bawah kelompok yang namanya Makabe, itu singkatan dari kitab Keluaran pasal 15. Siapakah yang seperti engkau, wahai Tuhan? Siapakah yang seperti engkau di antara ilah-ilah, ya Tuhan? Mi kamuka Baelim Adonai. Mi siapa? Kamuka yang seperti engkau, Baelim di antara para ilah, Adonai wahai Tuhan. Nah setelah menang itu bait Allah ditahbiskan. Tapi karena mungkin situasi belum sepenuhnya bisa dikuasai, maka tentara-tentara Yunani Antiochus tadi masih berada di luar kota suci Yerusalem. Keluarga anaknya imam yang namanya Matatias dari Modi'im. Modi'im itu dekat antara Bethlehem dengan Yerusalem. Itu kemudian diberi hikmat oleh Tuhan. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Seperti dulu Tuhan memelihara Abraham,
kita sebagai anak-anak Abraham tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Maka minyak zaitun yang hanya bertahan mestinya 1 hari perayaan, itu bisa bertahan selama 8 hari perayaan penahbisan bait suci. Dan oleh karena itu mereka berefleksi, dari mana sumber dari 8 kaki dian tadi kalau bukan dari surga. Makanya yang di tengah ini lebih tinggi, ini sumbernya. Ini hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Makanya kalau di Israel itu dinyalakan pada hari pertama 1 kaki dian, dari kedua 1 sampai pada hari ke-8. Nah, itulah sejarah bagaimana dinamika bangsa Israel yang sangat panjang. Sejak saat itu, saudara-saudara, raja diperintah oleh keluarga Hasmonaim, anak-anak dari imam besar Matatias. Yang pertama namanya adalah Yudas atau Yehuda. Yang kedua namanya Yonatan. Yang ketiga, anaknya ketiga namanya Simon. Mereka berkuasa dan Israel menjadi kerajaan merdeka, atau lebih tepat Yahudi menjadi kerajaan merdeka. Kenapa? Karena menolak Israel yang lain. Ini kan suku Yehuda dan Benyamin. Nah, kemudian pada saat itu, saudara-saudara yang terkasih, anak dari penguasa Yunani yang menaklukkan Yahudi tadi, yang menajiskan bait Allah tadi, Antiochus Epiphanes tadi, punya anak yang menggantikan bapaknya yang jahat tadi. Namanya Alexander Balas. Alexander Balas itu kemudian membangun konspirasi politik dengan Yonatan Makabe. Ketika kakaknya sudah meninggal digantikan adiknya, adiknya menjadi jahat di mata Tuhan. Dia bersekongkol dengan anaknya Antiochus IV Epiphanes, namanya Alexander Balas. Kira-kira kalau itu dipercakapkan dalam bahasa kita gini, hei Raja Yonatan, Anda sekarang raja yang berkuasa di seluruh wilayah negara Tuhan, tapi negaramu itu kan negara agamis, negara yang sangat religius, pusatnya di bait Allah. Kamu boleh menjadi raja, tapi selama imam besar di tangan orang lain, kamu tidak bisa leluasa berkuasa. Naluri berkuasanya mulai muncul. Maka saudara-saudara, lahirlah keinginan untuk merebut jabatan imam besar yang bukan haknya. Dan waktu itu imam besar yang berkuasa namanya adalah Onias ketiga. Onias ketiga wafat, diganti anaknya Onias keempat. Onias keempat ini mestinya menggantikan sebagai imam besar bait suci, didepak sama Yonatan Makabe. Imam besar sekaligus raja dirangkap dalam satu kekuasaan, yaitu di tangan Yonatan. Itulah yang menyebabkan imam besar yang berhak ini meninggalkan kota Yerusalem. Yerusalem sudah korup, Yerusalem dengan penuh pelanggaran, Yerusalem penuh dengan intrik-intrik politik. Maka seluruh pengikutnya ditarik dari kota Yerusalem, keluar dari kota Yerusalem, dan mereka membangun pemukiman, yaitu di Wadi Qumran, di Laut Mati. Dan mereka mengaku diri, kami ini orang-orang yang dikenal dengan Eseni. Eseni itu dari bahasa Ibrani Ose HaTorah, pelaku Torat. Karena yang di Yerusalem itu korup, tidak melakukan Torat lagi, penuh dosa, penuh pelanggaran. Kamilah bangsa terpilih. Itulah yang disebut kaum Eseni. Maka menurut sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus, saya anjurkan untuk teman-teman di gereja beli satu buku khusus yang berbicara tentang sejarah kuno bangsa Yahudi. Buku itu rujukan penting. Dan yang kedua, perang Yahudi. Itu detail sekali. Dan itu mengonfirmasi apa yang dicatat dalam Alkitab. Misalnya, pembunuhan Yohanes Pembaptis ada di situ. Itu ditulis tahun 90 Masehi, saudara. Penyalipan Yesus ada di situ.
Pembunuhan Yakobus saudara Yesus yang di Alkitab tidak ditulis, justru ditulis di situ. Nah pertanyaannya, kenapa di Kisah Rasul kok nggak ditulis? Karena waktu Kisah Rasul ditulis, Yakobus belum wafat. Kan kira-kira wafatnya tahun 62 Masehi. Itu malah ditulis di situ. Pengadilan Yohanes Pembaptis, pengadilan Yesus tercatat di situ. Maka sering saya katakan, kalau debat tentang penyaliban Yesus ora usah maca Alkitab. Terlalu penting dan terlalu terhormat Alkitab itu untuk diperdebatkan, karena kamu kan tidak percaya. Saya ingin menjaga kekudusan firman Tuhan, maka kita serahkan pada sejarah sekuler saja. Di zaman itu rekaman sejarah Yesus pasti disalib. Soal apa makna penyaliban Yesus tergantung orang yang melihatnya. Seperti Pangeran Diponegoro, dia jelas-jelas melakukan perang dengan Belanda 1825-1830. Tapi untuk apa Diponegoro dan bagaimana posisi Diponegoro? Bagi Belanda dia pengkhianat, bagi orang Indonesia dia pahlawan, bagi kerajaan Jogja dia orang baik yang berjuang pada saat yang tidak tepat, makanya kalah. Perspektifnya berbeda-beda, tetapi jelas bahwa Diponegoro itu real perang dengan Belanda. Orang bisa mengatakan Yesus mati karena mengajarkan sihir, kata polemikus Yahudi. Yesus mati karena penebusan dosa, kata orang Kristen. Perspektifnya berbeda, tetapi Yesus itu wafat di kayu salib pada masa Pontius Pilatus, itu fakta sejarah. Makanya kredo iman gereja kuno yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Alkitab jelas mengungkap itu, pengakuan iman gereja kuno mengungkap itu. Tidak pernah dikatakan dia yang mungkin disalib di zaman kerajaan antah berantah, tidak. Jelas nama rajanya, penguasanya siapa, pada tahun kesekian dari pemerintahan siapa, tercatat dalam sejarah. Nah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, maka kata Yosefus ada 3 aliran Yahudi. Kenapa ini saya sampaikan? Untuk menjawab kalau Yahudi mayoritas menolak Yesus. Nanti jawabannya Yahudi yang mana gitu loh. Ada 3 aliran Yahudi yang sangat dominan saat itu. Yang pertama, orang Saduki. Mereka yang hanya menerima Taurat secara harafiah, hanya teks Taurat. Lalu orang Parisi, tafsiran Taurat, jadi penafsir Taurat. Lalu orang Eseni, pelaku Taurat. Nah di antara 3 kelompok inilah kekristenan muncul. Kenapa Alkitab tidak pernah mengatakan sekte Eseni? Karena Eseninya kan mengungsi di Laut Mati, mengungsi di Qumran. Tapi yang jelas dihadapi kalau tidak Saduki, Parisi. Nah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus disalibkan pada tanggal 14 bulan Nisan tahun 33 Masehi. Ketika itu 3 kelompok ini kan terus bertikai. Satu kelompok sudah meninggalkan kota suci Yerusalem, tinggal 2 kelompok itu yang saling berhadapan-hadapan. Pada waktu itu institusi bait suci dikuasai kaum Saduki. Kaum Saduki itu begitu harafiahnya dalam membaca firman, saudara-saudara. Ini saya berikan contoh supaya kita bisa paham perbedaan antara 2 kelompok itu. Orang Saduki melihat di kitab Taurat hanya ada yang namanya persembahan curahan, itu minyak. Tidak ada yang namanya persembahan air, tidak ada. Tapi orang Parisi mengatakan, memang tertulis tidak ada. Tapi bukankah dalam Taurat dikatakan peristiwa Meriba di mana Tuhan memerintahkan Musa memukulkan bukit batu dan keluar air? Kenapa tidak boleh kita peringati? Nah, ini mirip kita sekarang lah. Kan tertulis Natal tidak ada. Kenapa kita peringati? Itu Saduki itu. Ya, tapi kalau orang Parisi tidak, loh peristiwanya ada kok. Soal tanggalnya tinggal menghitung. Kita ngerti sejarah ya bisa ketemu 25 Desember. Kalau kita males ya enggak ngerti. Kan gitu saudara-saudara. Ya kan? Makanya kalau orang Saduki enggak mau pokoknya. Kalau enggak tercatat harafiah tidak mau. Parisi tidak.
Tuhan memberikan kita kebijakan. Memang secara eksplisit tidak ada, tapi implisit ada. Ketika Musa memukulkan bukit batu keluar air, itu diperingati sama orang Parisi, namanya peringatan Nisuk Hamayim, pencurahan air. Perjanjian Baru mencatat itu ketika Yesus datang ke Yerusalem secara diam-diam. Ketika itu tiba-tiba Yesus berkata di antara kerumunan, barang siapa haus hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Loh, itu konteksnya apa tiba-tiba Yesus berkata begitu? Dalam Yohanes pasal 7:37, itu konteksnya upacara Pondok Daun hari ke-8 yang namanya pencurahan air, memperingati Meriba yang namanya Nisuk Hamayim. Lah ketika orang Saduki jadi imam besar, dia kan bertugas. Ketika bertugas dia setengah hati, padahal kewajibannya karena kamu imam untuk Parisi, imam untuk Saduki, imam untuk kita semua, kamu harus mau melakukan tugas itu. Kemudian biasanya ketika dia ngambil air dari kolam Siloam, dibawa ke atas, ya. Kalau konsentrasi massa ini berebut, ya, satu sama lain berdesak-desakan, karena dia kerjakan dengan setengah hati, ditendang itu tempat airnya, ditendang supaya cepat habis karena dia setengah hati melakukan itu. Menurut catatan sejarah, peristiwa-peristiwa seperti ini yang sering memunculkan pertikaian politik, pertikaian agama. Parisi langsung protes karena imam besar tidak mewakili seluruh kepentingan bangsa Yahudi. Peliknya situasi seperti inilah yang muncul di zaman Yesus. Karena itu Yesus kalau berbicara tentang ahli Taurat dan orang-orang Parisi keras sekali. Tentang Saduki juga keras. Tapi dia tidak pernah bicara tentang orang Eseni. Ya, perhatikan. Karena memang Eseni tidak tinggal di Yerusalem. Tapi saudara-saudara, kalau kita lihat misalnya aset-aset ekonomi bait suci sudah dikuasai Saduki, Parisi nggak dapat apa-apa. Makanya dia berusaha untuk meyahudikan orang-orang bukan Yahudi. Memberitakan firman itu baik dan harus, tetapi motivasi dibalik pemberitaan Parisi ini tidak tulus. Maka Yesus mengkritiknya dalam Matius pasal 23 ayat 15. Celakalah engkau hai ahli Taurat dan orang-orang Parisi, karena engkau menjelajahi daratan, mengarungi lautan hanya untuk menobatkan satu orang ke dalam agamamu, dan setelah dia bertobat kamu buat dia jadi orang neraka yang lebih jahat dari kamu sendiri. Karena motivasi tadi. Tapi orang Parisi bisa menguasai massa rakyat yang banyak. Karena itu inilah modal perjuangan dari kaum Parisi. Nah, di antara massa rakyat yang banyak yang namanya Amhaaret tadi, ada kelompok militan lagi namanya kelompok Selot. Murid Yesus juga ada yang jadi kelompok itu, namanya Simon orang Selot. Nah, orang Selot itu saudara-saudara, itu kepinginnya melakukan pemberontakan langsung dengan kekerasan mengusir Roma. Tapi Yahudi tidak satu saat itu. Jadi ada orang Saduki. Jelas orang Saduki mempertahankan hegemoni mereka atas institusi bait suci. Kedua Parisi, penguasa massa rakyat yang banyak. Ketiga orang Eseni yang mengungsi dari Yerusalem. Dari kelompok Parisi muncul kelompok Selot, tapi masih ada satu lagi, kelompok Herodian. Herodian itu siapa? Orang-orang Yahudi, sebagian besar proselit, orang-orang yang non-Yahudi yang beragama Yahudi, yang menjadi dalam tanda kutip loyalisnya Herodes atau antek-anteknya Herodes. Makanya ketika Yesus datang, ya, dikerumuni orang Saduki, di situ orang Parisi, ada orang Herodian, bicaranya itu selalu tepat sasaran. Maka Yesus pernah diuji oleh orang Saduki tentang seorang suami yang
meninggal tanpa memberikan anak, istrinya dikawini adiknya sampai berapa kali. Mana yang di surga jadi suaminya? Itu artinya apa? Artinya bahwa Yesus itu sedang dites oleh orang Saduki. Tapi Yesus katakan apa? Allah yang disembah oleh bangsa Yahudi itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukanlah Allah orang mati tapi Allah orang hidup. Maknanya apa? Loh, kalau dalam sejarah nama itu dikenang dari generasi ke generasi, masa mati begitu saja? Yesus kalau bicarakan hikmatnya luar biasa. Itu kepada orang Saduki. Kritiknya terhadap Farisi, celakalah engkau yang mengarungi lautan menjelajahi daratan tadi, kamu seperti kuburan yang disaput bersih, padahal dari dalamnya penuh tulang belulang yang berserakan. Kalau Yesus ditanya, haruskah kami bayar pajak kepada Kaisar? Coba kalau jawabannya ya saja atau tidak saja. Harus. Pastilah orang Farisi, apakah dia tidak peka dengan penderitaan rakyat kita yang tidak mampu bayar pajak? Yesus tidak punya sense of crisis. Yesus kurang berbela rasa kepada kita. Tapi kalau Yesus menjawab jangan bayar, itu Herodian lapor kepada bosnya Herodes. Dia telah menghasut rakyat tidak membayar pajak. Nah, saya memberikan kuliah politik Yesus kepada beberapa anggota dewan yang dari partai tertentu. Lalu saya bilang, mana yang benar Pak Bambang? Kita mengatakan ya di atas ya, tidak di atas ya, selebihnya dari si jahat. Ya itu betul, firman Tuhan tidak pernah salah. Tapi di mana harus diungkapkan itu? Jadi katakanlah ya di atas ya itu, tidak di atas tidak itu adalah prinsip supaya kita tidak pernah terumbang-ambing, prinsipnya tidak bisa dikompromikan. Tetapi ketika Yesus ditanya bayar pajak atau tidak, kenapa jawabannya tidak langsung ya saja atau tidak saja? Itu strategi komunikasi. Paham saudara-saudara? Jadi Yesus itu sampai mengajar kepada kita yang paling detail dalam komunikasi politik. Jadi kita memang tidak berpolitik praktis, tidak boleh gitu. Karena apa? Membawa gereja nanti. Ya kalau kamu menang, kalau kamu kalah, gereja kan jadi sasaran. Kalau mau berpolitik, politik di luar gereja. Tapi membawa dengan kekuatanmu itu untuk mengasihi Tuhan. Nah, orang Saduki, ada orang Farisi, ada orang Eseni. Nah, sekarang kita lihat bagaimana orang Yahudi yang tadi mengakui Mesias itu bukan Allah, Mesias itu bukan Tuhan. Itu versi Farisi. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini naskah yang ditemukan di Dead Sea Scroll. Ini yang disebut sekte Eseni. Ini Yahudi semua ini. Maka saya bilang, menolak Yesus ya Yahudi yang mana? Ini orang Yahudi ini. Sekte Eseni, The Dead Sea Scroll, naskah gulungan laut mati. Ini tulisannya dalam huruf Ibrani, Hasmonaim. Zamannya Makabi itu kira-kira abad pertama sebelum Masehi. Tertulis apa? Hashem mayim veha aret hismau lemesiku. Surga dan bumi akan mendengar suara Mesiasnya. Jadi kekuasaan sang Mesias itu bukan hanya di bumi, tapi di surga dan di bumi. Bandingkan dengan sabda Yesus. Segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Amin, saudara-saudara. Ini fakta yang saya sampaikan. Bahkan gambarnya saya ini bukan naskah lain yang isinya bukan ini loh. Naskahnya sama. Ini naskah ditulis abad pertama sebelum Masehi. Ini naskah yang ditemukan di Gua 4. Jadi 4 itu kan di Qumran itu ditemukan 11 gua. Ini gua keempat. Maka 4 Khi itu Qumran, kode naskahnya 246. Kolom kedua, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Nah, ini bacaannya dalam bahasa Aram ini. Bereh di El Yitamar Ubar Elyon Yikroneh. Bereh di El Yitamar Ubar Elyon Yikroneh. Dia akan disebut putra Allah dan mereka akan memanggilnya putra yang maha tinggi, anak yang maha tinggi. Bandingkan dengan Injil Lukas, berita malaikat.
Karena kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau, sehingga anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Ungkapan anak Allah dan anak Allah yang maha tinggi muncul juga di Injil Lukas, berita malaikat tentang siapakah Yesus. Nah, inilah dua teks yang berbicara. Masih banyak teks yang lain. Misalnya teks yang ditemukan di gua pertama, itu ada ungkapan im yolid el et hamasia, ketika Allah melahirkan Mesiasnya. Nah, itu orang Eseni yang selama ini tidak pernah dikenal. Karena apa? Catatan sejarahnya tinggal ada di Yosefus, tinggal di penulis-penulis Romawi, tapi tidak muncul dalam catatan Perjanjian Baru. Tapi Tuhan memberi mujizat luar biasa. Saudara harus katakan, tidak ada di muka bumi yang berjalan kebetulan. Semua pasti berada di dalam providensia, pemeliharaan Tuhan. Setahun sebelum Israel merdeka, 1948, ditemukannya naskah Laut Mati secara tidak sengaja oleh gembala Beduin yang namanya Muhammad Eldib. Dan naskah-naskah itu akhirnya membuka sesuatu yang selama ini belum tersingkap, bahwa ternyata Mesias yang diharapkan oleh orang Yahudi dari kelompok Eseni adalah anak Allah yang maha tinggi, persis dengan apa yang disebutkan dalam iman Kristen. Tapi itu tadi Saduki, itu tadi Parisi, itu tadi Eseni, sekarang Parisi. Nah, orang Parisi terus berjalan dengan harapannya bahwa Mesias itu adalah Mesias politik. Karena itu menolak Yesus. Yang menolak Yesus itu yang nanda tangani putusannya Romawi, tapi atas rekomendasi dari orang-orang Saduki. Parisi sebagian menerima, sebagian besar menolak Yesus. Yang menerima itu ya murid-murid Yesus, jumlahnya 12, 70 murid, kemudian Nikodemus, ada banyak. Dan juga sampai di abad-abad awal itu banyak orang Parisi yang menjadi percaya, dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dan mujizat-mujizat ilahi tidak pernah disangkal oleh orang Yahudi. Makanya kalau Anda membaca tradisi Misnah dan Talmud, tidak pernah menyangkal bahwa Yesus pernah membuat mujizat. Tapi yang dipersoalkan, bolehkah disembuhkan dalam nama Yesus? Berarti fakta mujizatnya nyata, tapi boleh apa tidak? Lalu ada rabi yang tidak boleh karena itu sihir katanya. Itu mengurai fakta sejarah, sudah. Sekarang orang Parisi dengan harapan-harapannya tadi, kemudian khususnya oleh kaum Selot, kalau gitu sudah waktunya kita memberontak terhadap Roma. Jadilah perang Yahudi pertama. Perang Yahudi pertama berlangsung tahun 62 sampai tahun 70 Masehi. Berakhir dengan apa? Dengan hancurnya Bait Allah oleh Jenderal Titus. Replika dari gambar penaklukan dipahat di batu. Itu Anda bisa lihat banyak di Google. Tapi aslinya itu disimpan di Roma. Sampai sekarang menunjukkan itu ada menorah yang diangkut, meja sajian yang diangkut ke Roma. Penaklukan yang sangat menyakitkan hati orang Yahudi. Dan ketika itu kemudian mulai terjadi proses saling menyalahkan. Karena apa? Kristen itu ya Yahudi mula-mula. Makanya di dalam kitab Yakobus, kalau seorang masuk ke dalam tempat kumpulanmu, itu diterjemahkan dari bahasa aslinya sinagoge imon. Berarti rumah ibadah kita dulu namanya sinagoge. Kemudian sudah terjadi ketegangan karena orang Kristen itu Yahudi plus. Plusnya di mana? Plus Yesus. Karena Yesus itu penggenap. Jadi salah kalau kita memisahkan perjanjian baru dari perjanjian lama. Sama dengan kita menutup sejarah kita. Salah kalau kita memisahkan perjanjian baru dari akarnya, yaitu akar keyahudian. Ini penting, kita memang masuk di zaman kasih karunia ya.
Tapi pernah ada waktu dalam sejarah yang panjang yang saya uraikan tadi, bahwa kita ini didisiplinkan oleh Taurat. Karena lewat Taurat kita tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang layak, mana yang tidak layak. Kita diberi hukum bagi bangsa-bangsa, namanya 7 hukum Nuh. Juga diberi hukum bagi Israel, namanya Torah atau hukum Musa. Tuhan harapannya supaya keduanya hidup damai dalam posisi masing-masing. Makanya kalau orang non-Yahudi tinggal di negara Israel, dia juga harus dijamin. Orang asing itu salah satu yang dilindungi oleh hukum Taurat. Dan itu salah satu bagaimana persepuluhan harus dijalankan. Fungsi itu, saudara-saudara. Berarti bukan Yahudi itu anti asing. Asing diberikan hak. Makanya setiap orang-orang yang tinggal di Eretz Israel, yang adalah Ger itu orang asing, tapi mereka melakukan 7 hukum Nuh. Ya, 7 hukum itu disebutkan abad ketiga, tapi kira-kira hukum yang berlaku bagi Nuh, maka dia disebut Hasede umat haolam, umat non Yahudi yang baik. Ya, umat itulah yang menjadi umi akhirnya, nabi bangsa-bangsa, nabi al-umi. Kemudian menurut para ahli ini dikutip oleh Islam, nabi al-umi itu nabi bagi bangsa-bangsa, umat haolam. Itu disebut sebagai Gertosaf, orang-orang asing yang baik. Selangkah lagi namanya Gersedek, dia menjadi orang Yahudi lewat proselitisme, tapi haknya dijamin, saudara-saudara. Tapi karena justru orang Yahudi membangun tembok pemisah yang menciptakan kelas yang seolah-olah bangsa asing itu derajatnya lebih rendah, posisinya sesama manusia tentu sama, tetapi perannya Israel ditinggikan. Karena apa? Lewat bangsa ini harus lahir sang penyelamat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Olehmu dan oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Makanya akhirnya Taurat itu dalam Efesus pasal 2 ayat 15 batal dengan sendirinya, bukan dibatalkan, batal demi hukum, saudara-saudara. Nah, inilah kira-kira background sejarahnya, sampai kemudian ketika kalah itu orang Yahudi pertama mengeluarkan kutukan terhadap orang Kristen. Karena sebelum kalah, seorang rabi yang senior, kira-kira di akhir tahun 69 Masehi, mereka sudah sadar, ini anak-anak ini apa tidak tergesa-gesa. Kita ini belum siap perang. Kenapa kita harus melawan? Meskipun perlawanan itu sangat melelahkan bagi orang Roma karena militansinya luar biasa, tapi akhirnya toh kalah juga. Sebelum kalah, seorang rabi yang namanya Yohanan ben Sakai, dia sadar kita akan segera kehilangan bait Allah, kita akan kehilangan kebanggaan kita. Karena itu dia mengutus rabi juniornya, namanya adalah Eliezer. Nah, Rabi Eliezer putra Hirkanus disuruh menyeberang ke Roma, sampaikan bahwa kami mau damai. Jadi biar saja yang perang-perang itu ditumpas, kami mau damai. Termasuk tentara yang akhirnya mau damai itu Flavius Josephus, yang nulis sejarah kuno bangsa Yahudi. Karena nebus rasa bersalahnya, dia pernah berkhianat pada bangsanya. Itu sejarah yang ya faktanya begitu, mesti menyakitkan bagi orang Yahudi. Josephus lah yang kemudian mengabadikan banyak tulisan-tulisan sejaman di luar perjanjian baru, sampai dia mencatat bagaimana Rasul Yakobus itu menjadi bapak bagi bangsa Yahudi. Waktu itu gereja belum berpisah dari tubuh keyahudian. Kira-kira saudara-saudara dalam bahasa sehari-hari, orang yang melupakan sejarah itu tidak mengerti masa transisi. Ya memang kita ibadahnya sekarang sudah modern, ya sudah menyesuaikan. Kalau nggak menyesuaikan ditinggalkan toh. Saudara bisa bayangkan apa zaman Yesus ada musik klasik? Ya toh? Tidak ada. Tapi kenapa Anda fanatik dengan musik klasik kemudian anti musik-musik yang dipakai oleh orang karismatik? Apa alasanmu? Ayo sekarang, zaman itu sudah ada musik klasik,
Bahkan zaman Yesus tidak ada dasi. Dasi itu pakaian para pebisnis, bukan pakaian para imam. Benar apa tidak? Tapi begitu kita munculkan aksesoris lain, karena tidak cocok dengan kebiasaan, dianggap itu salah atau sesat. Kita ini tidak pernah bertengkar pada hal yang sifatnya adalah substansial, tapi mempersoalkan hal-hal yang sifatnya sekunder, tidak penting. Bahkan itu digunakan alat setan untuk memecah belah gereja. Ini yang harus sering kali saya tekankan. Akhirnya Roma menerima damai. Oke, kalau gitu berikan kepada kami, kata perwakilan Yahudi, kota yang jauh dari hingar-bingar politik Yerusalem. Kami akan melanjutkan iman kami lewat sinagoge kami. Diberilah kota yang namanya Yapne atau Zamnia. Di sanalah mereka mereformasi Yudaisme, tapi Yudaisme tanpa bait Allah, Yudaisme tanpa korban, Yudaisme tanpa tabut perjanjian, tapi Yudaisme yang pusatnya hanya doa dan pembacaan kitab suci. Mengapa? Karena tidak ada bait Allah. Itulah sebabnya bagi orang-orang Yahudi dalam keinginan terdalamnya kembali ke Yerusalem dan membangun bait suci mereka. Itu keinginan mereka, keinginan yang sangat kuat pada orang Yahudi religius. Sekalipun Yahudi sekuler sekarang ini tentu tidak, pertimbangan politik tidak mungkin itu dilakukan. Kalau dilakukan berarti perang dunia ketiga. Kira-kira seperti itulah posisi sejarahnya. Tahun itu pula orang Yahudi kemudian mengutuk orang Kristen. Itulah yang disebut kutukan orang sesat atau birkat haminim. Terkutuklah orang-orang pengikut Yesus dari Nazaret, Nosrim, dan orang-orang minim. Minim itu kelompok sesat, agar namanya terhapus dari kitab kehidupan dari bilangan orang benar dan segera binasa. WH Nosrim, WH minim, disebut dua identitas itu, orang-orang pengikut Yesus dari Nazaret dan minim orang-orang sesat. Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes pasal 4. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar
sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan Dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia. Dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Kembali ke Galilea. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya,
sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.